Kisah yang akan Anda dengar adalah kisah indah tentang balas dendam dan romansa. Silakan berlangganan kanal ini jika Anda menyukai ceritanya dan beri komentar di mana Anda menonton video ini. Terima kasih sudah menonton. Pergi sekarang, atau kubuat kau koma. Itu yang dikatakan petarung MMA itu sambil meregangkan jari-jarinya hingga berbunyi di tempat parkir belakang warung Kang Maman. Petarung yang sama yang telah dikencani istriku selama 3 bulan. Aku menatapnya di sana, berdiri dengan dada membusung. Otot-ototnya menonjol di balik kaos ketatnya, seolah-olah dia akan masuk ke dalam oktagon. Keringat berkilau di dahinya di bawah cahaya kuning lampu tiang, dan aroma alkohol dan testosteron menguar di udara malam yang lembab. Lalu aku menatap jelita di sebelahnya, dengan tangan bersedekap. Menungguku mundur seperti suami pengecut pada umumnya. Dia memakai parfum vanila yang kubelikan untuknya pada ulang tahun pernikahan kami yang terakhir, sebelum semuanya hancur berantakan. Namaku Bima Nugraha. Aku berumur 38 tahun dan menghabiskan 14 tahun di Kopassus sebelum kembali ke rumah di Bandung, Jawa Barat. Hari ini aku bekerja di bidang konstruksi, membangun rumah alih-alih melumpuhkan ancaman di tempat-tempat yang kebanyakan orang bahkan tidak bisa melafalkannya. Tapi beberapa kebiasaan tidak pernah mati, seperti membaca lingkungan sekitar, seperti tahu kapan seseorang hanya pamer dan tidak lebih, seperti mengidentifikasi titik lemah seorang pria dalam waktu kurang dari 5 detik. Dia akhirnya bersama seseorang yang kuat, lanjut bayu, mendekat, napasnya berbau whey protein dan bir murahan, seseorang yang benar-benar bisa melindunginya. Aku perhatikan bagaimana tangan kanannya sedikit gemetar, adrenalin bercampur dengan kegugupan. Dia memiliki tato prajurit di lengan bawahnya dengan huruf gotik, jenis tato yang dibuat seseorang pada usia 18 tahun dan disesali pada usia 30. Aku memberinya senyum tipis. Bertarung di dalam kandang adalah satu hal. Menghabiskan 14 tahun melumpuhkan ancaman di luar negeri, mengajariku 53 cara untuk mengakhiri pertarungan tanpa berkeringat sedikit pun. Dia tertawa, tapi aku melihat matanya goyah. Aku melihat pupilnya membesar. Naluri primitif lawan atau lari mulai menyala di otak reptilnya. Keraguan mulai muncul. Kau pikir cerita-cerita tentaramu membuatku takut, katanya. Tapi suaranya sudah kehilangan sedikit arogansinya. Nadanya naik setengah oktav, mengkhianati ketidakpastiannya. Aku mulai membuka kancing lengan kemejaku, menggulungnya perlahan dengan sengaja, seolah-olah aku sedang bersiap untuk pekerjaan yang sudah kulakukan ribuan kali sebelumnya. Bukan karena aku berencana melawannya, tapi karena aku ingin dia melihat bekas luka-lukaku. Bekas luka pecahan peluru di Kandahar, di mana bom rakitan hampir mengirimku pulang dalam peti mati. Bekas luka bakar dari kebakaran bahan kimia di Somalia yang masih sakit saat cuaca berubah. Luka sayatan pisau dari pertemuan jarak dekat di Suriah yang seharusnya membunuhku. Tapi tidak karena aku lebih cepat, lebih pintar, lebih siap. Setiap tanda menceritakan sebuah kisah, bertahan hidup di tempat-tempat di mana kematian adalah hal biasa. Postur Bayu berubah. Bahunya turun hanya sedikit. Berat badannya bergeser dari kaki depan ke belakang. Tubuhnya secara tidak sadar bersiap untuk mundur. Bima, berhenti, kata jelita. Suaranya lebih keras sekarang, tapi aku melihat getaran di balik gertakannya. Kau membuat keributan. Ada sesuatu yang lain di matanya. Mungkin penyesalan, mungkin takut aku akan menceritakan apa yang dia lakukan 3 minggu sebelumnya. Ketika dia datang ke apartemen kami jam 2 pagi, menangis, mengatakan dia telah membuat kesalahan. Aku menatapnya, benar-benar menatapnya. Wanita yang kunikahi 6 tahun lalu, dalam sebuah upacara kecil di Gereja Katedral Bandung. Wanita yang dulu menelusuri bekas-bekas luka ini dengan ujung jarinya, dan memberitahuku bahwa dia bangga dengan apa yang aku korbankan untuk negara kita. Wanita yang terbangun berteriak ketika aku mimpi buruk tentang Fallujah dan memelukku sampai aku berhenti gemetar. Sekarang dia berdiri di samping seorang pria yang berpikir bahwa memamerkan bisepnya membuatnya berbahaya. Aku tidak melakukan apa-apa, kataku dengan suara rendah terkendali, suara yang sama yang kugunakan untuk memberi perintah di bawah hujan tembakan. Hanya menunjukkan pada pacarmu seperti apa pertarungan yang sebenarnya. Bayu mundur selangkah, lalu satu lagi. Kerikil berderit di bawah sepatu Keds mahalnya. Model seharga jutaan rupiah
yang menjanjikan peningkatan performa atletik. Ini belum berakhir, katanya, mencoba mendapatkan kembali harga dirinya. Tapi kita semua tahu itu sudah berakhir. Saat dia mundur, saat dia menunjukkan kelemahan citra Alfa yang dia pura-purakan mati di tempat parkir yang remang-remang itu. Aku berjalan ke mobil pikapku, sebuah Toyota Hilux tahun 2018 yang kubeli dengan uang pesangon militer, menyalakan mesin yang menggeram seperti binatang yang bangun dan pergi. Tapi saat meninggalkan tempat parkir, aku melihat melalui kaca spion Bayu membungkuk dan membisikkan sesuatu kepada Jelita. Sesuatu yang membuatnya setuju dan tersenyum. Sesuatu yang memberitahuku bahwa ini bukan lagi tentang istriku. Ini tentang seorang pria yang berpikir dia bisa mengintimidasi seorang veteran dan lolos begitu saja. Dia tidak tahu apa yang baru saja dia mulai. Tidak tahu bahwa aku telah menghabiskan bertahun-tahun belajar menghancurkan pria bukan dengan kekuatan, tapi dengan informasi, kesabaran, dan presisi bedah. Aku berkendara melalui jalan-jalan Bandung yang sepi, melewati gedung-gedung kaca di pusat kota yang memantulkan lampu kota seperti pecahan cermin yang pecah. Radio memutar lagu pop Melayu yang melankolis tentang cinta yang hilang, dan aku mematikannya, lebih memilih keheningan. Pikiranku sudah memetakan langkah-langkah selanjutnya, seperti permainan catur di mana aku bisa melihat 10 langkah ke depan, dan lawanku hampir tidak bisa melihat satu pun. Jelita dan aku bertemu di sebuah kedai kopi dekat Pangkalan saat aku masih aktif, Warung Kopi Senja, sebuah tempat kecil yang menyajikan kue balok terbaik di Bandung. Dia sedang menyelesaikan kuliah keperawatan di Universitas Padjadjaran, bekerja shift ganda di Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk membiayai studinya. Matanya memiliki kantung gelap karena kelelahan, tetapi dia tersenyum pada setiap pelanggan, seolah-olah itu adalah bagian terbaik dari harinya. Aku sedang di antara misi, mencoba mencari cara untuk menjadi normal selama 3 minggu sebelum kembali ke gurun Afghanistan, di mana suhu mencapai 45 derajat dan kematian mengintai di setiap sudut. Dia membuatku tertawa dengan cerita-ceritanya tentang pasien-pasien eksentrik, membuatku lupa hal-hal yang pernah kulihat, wajah-wajah orang yang telah kubunuh atas nama negara. Membuatku percaya bahwa aku bisa membangun sesuatu yang baik ketika aku akhirnya pulang untuk selamanya. Percakapan nyata pertama kami terjadi ketika dia menumpahkan kopi ke seragamku. Dia berlari di antara meja-meja, menyeimbangkan 3 cangkir. Ketika dia tersandung ransel yang terlupakan di lorong, kopi panas tumpah ke seragam lorengku, dan wajahnya memerah karena malu. "Maaf sekali," katanya, mengambil serbet dengan panik. "Saya akan bayar biaya cucinya, saya janji." Aku hanya tertawa. Sesuatu yang tidak kulakukan selama berbulan-bulan. "Aku pernah melihat hal-hal yang lebih buruk menodai seragam ini," kataku. "Setidaknya kopi baunya enak." Dia berhenti menatap mataku untuk pertama kalinya. "Ada sesuatu di sana. Hubungan instan yang tidak kami duga. Anda tentara?" "Oh," tanyanya. "Pasukan khusus," jawabku, mengharapkan reaksi biasa berupa kekaguman atau ketakutan. Tapi dia hanya mengangguk, seolah itu menjelaskan sesuatu yang sedang coba dia pahami. "Ayahku dulu anggota Paskas. Meninggal saat bertugas ketika aku berumur 12 tahun. Tiba-tiba, kopi yang tumpah tidak lagi penting. Kami menikah 2 tahun kemudian pada suatu Sabtu sore dengan langit September yang cerah. Upacara kecil, hanya keluarga dan beberapa rekan tentaraku yang bisa cuti. Sersan Liman adalah pendampingku, masih terpincang-pincang karena luka di Baghdad. Jelita mengenakan gaun neneknya, model rendah sederhana yang telah melewati 3 generasi, dan menangis ketika aku berjanji akan mencintainya, tidak peduli apapun yang terjadi. Aku bersungguh-sungguh dengan setiap kata, tanpa tahu bahwa janji lebih mudah dibuat daripada ditepati ketika kau membawa hantu perang yang tidak ingin diingat siapapun. Transisi itu lebih sulit dari yang kuduga. Kehidupan sipil terasa lambat, sunyi, terlalu membosankan setelah bertahun-tahun hidup di ujung tanduk. Aku terkejut dengan suara tiba-tiba. Kembang api di tahun baru membuatku mencari perlindungan. Suara helikopter membawaku kembali ke zona pendaratan panas di Afghanistan. Aku sulit tidur tanpa pistol di bawah bantalku. Jelita akan bangun di tengah malam dan menemukanku memeriksa kunci pintu untuk kelima kalinya, memastikan jendela aman, membangun perimeter pertahanan di rumah pinggiran kota yang tidak membutuhkannya. Dia tidak pernah mengeluh,
hanya memelukku sampai ketegangan meninggalkan bahuku, berbisik bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa aku sudah di rumah, bahwa perang telah usai. Tapi perang tidak pernah benar-benar berakhir bagi mereka yang mengalaminya. Ia hanya berubah bentuk, bersembunyi di bayang-bayang pikiran, menunggu saat yang tepat untuk menyerang lagi. Aku menemukan pekerjaan di kontraktor Santoso Jaya, membangun rumah-rumah mewah untuk keluarga kaya di Bandung Selatan, perumahan klaster dengan nama-nama Inggris, dan petugas keamanan yang belum pernah melihat senjata sungguhan seumur hidup mereka. Pekerjaan fisik membantu, mengangkat karung semen, memasang balok, memasang jendela, menggunakan tanganku untuk menciptakan alih-alih menghancurkan. Setiap rumah yang kubantu bangun adalah penebusan kecil, bukti bahwa aku bisa menambahkan sesuatu ke dunia alih-alih, hanya mengurangi. Bosku Fajar Santoso adalah seorang mantan marinir yang mengerti apa yang dibutuhkan orang-orang sepertiku. Struktur, tujuan, rasa hormat atas apa yang telah kami lalui. Dia tidak pernah bertanya tentang misiku, tapi kadang-kadang saat makan siang, kami berbagi pandangan yang mengatakan lebih dari yang bisa diungkapkan kata-kata. Tapi, setahun terakhir sesuatu telah berubah. Jelita mulai berolahraga di gym baru Elite Fitness, salah satu tempat modern dengan peralatan yang harganya lebih mahal dari mobil dan instruktur yang terlihat seperti model majalah. Dia pulang lebih larut, selalu dengan alasan tentang lalu lintas atau minum smoothie dengan teman-teman gymnya. Dia menghabiskan lebih banyak waktu menatap ponselnya dan lebih sedikit menatapku. Pesan-pesan larut malam yang katanya dari pekerjaan. Parfum berbeda yang dia sumpah adalah sampel gratis dari apotek. Makan malam yang sunyi, di mana satu-satunya suara adalah denting peralatan makan di piring. Dia bilang dia butuh ruang untuk menemukan dirinya sendiri, bahwa aku terlalu intens, terlalu serius, terlalu terikat pada masa lalu. Mungkin dia benar, mungkin aku benar-benar terjebak di pasir gurun ribuan kilometer jauhnya. Tapi itu tidak membenarkan apa yang dia lakukan, tidak membenarkan kebohongan, pengkhianatan, malam-malam yang dia habiskan di tempat tidur pria lain, sementara aku terjaga, khawatir sesuatu telah terjadi padanya. Seharusnya aku melihat tanda-tandanya, cara dia menghindar ketika aku menyentuhnya, seolah kulitku membakar kulitnya, cara dia menghindari kontak mata saat makan malam, fokus pada piringnya, seolah jawaban semua masalah dunia tersembunyi di antara butiran nasi. Cara dia mulai mencari-cari pertengkaran karena hal-hal kecil, seperti aku salah menata mesin pencuci piring, membiarkan pisau dengan ujung menghadap ke atas, atau lupa membeli jenis susu yang tepat, susu skim bebas laktosa yang harganya 3 kali lipat dari yang biasa. 3 bulan lalu, pada hari Kamis yang hujan di bulan Juni, dia memberitahuku bahwa dia akan tinggal di rumah kakaknya untuk sementara waktu. Dia butuh waktu untuk berpikir, untuk memproses, untuk memahami apa yang dia inginkan dari hidup. Kopernya sudah siap, menunggu di dekat pintu seperti vonis mati. Aku tidak melawan, tidak memohon, hanya melihatnya pergi dan menghilang di telan hujan. Lampu depan mobilnya lenyap di tikungan seperti saat-saat terakhir matahari terbenam. Aku tahu tentang Bayu 2 minggu kemudian ketika anak tetanggaku, si Budi yang berusia 17 tahun yang menghabiskan lebih banyak waktu di Instagram daripada di dunia nyata, mengunggah foto di media sosial. Jelita dan seorang pria berotot di sebuah restoran mewah di pusat kota. Restoran puncak angkasa, berpegangan tangan di atas meja, saling menatap seperti remaja yang sedang jatuh cinta. Keterangannya berbunyi tercidok. Perawat cantik komplek dengan petarung UFC. Dia bukan dari UFC, aku tahu kemudian. Tapi kebohongan itu melayani tujuannya. Reaksi pertamaku bukanlah kemarahan. Itu adalah ketenangan yang dingin, penuh perhitungan, keadaan mental yang sama yang kumasuki sebelum misi berisiko tinggi. Dunia menjadi lebih tajam, warna lebih hidup, suara lebih jelas. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Konstan seperti metronom, 60 detak per menit, tidak lebih tidak kurang. Aku melakukan apa yang akan dilakukan pria waras manapun. Aku pergi ke Elite Fitness tempat dia berlatih. Parkir di seberang jalan dalam posisi yang memberiku pandangan jelas ke pintu masuk tanpa terlihat. Aku mengamatinya bertarung dengan atlet lain melalui jendela kaca. Gerakannya dapat diprediksi, mudah ditebak. Dia lebih suka menggunakan tangan kanan, membiarkan pertahanannya terbuka setelah melakukan jab, memiliki kebiasaan buruk menurunkan dagunya saat maju.
Aku mendengarnya membual tentang rekornya di ruang ganti. Suaranya menggema di tempat parkir, mengatakan bahwa dia tinggal satu pertarungan lagi untuk menandatangani kontrak dengan Bellator, bahwa Dana White telah membalas DM Instagramnya, kebohongan yang jelas bagi siapapun yang mengenal olahraga itu. Selama 3 hari, aku mempelajari polanya. Dia berlatih dari jam 6 sampai jam 8 pagi. Minum protein shake yang sama di tempat yang sama, jus sehat di mall. Dia makan siang di restoran prasmanan yang sama, selalu mengambil ayam panggang dan ubi jalar. Diet klise seseorang yang berpikir otot adalah kepribadian. Dia kembali berlatih di sore hari, dari jam 3 sampai jam 5. Pada hari Jumat, dia pergi ke warung Kang Maman bersama teman-temannya, selalu memesan bir impor mahal yang sama, yang jelas-jelas tidak bisa dia nikmati rasanya. Pada hari Sabtu, dia mengajak Jelita makan malam, selalu di tempat-tempat mahal di mana dia bisa dilihat, di mana dia bisa memamerkan prestasinya seperti piala. Dia mudah ditebak seperti jam, dan pria yang mudah ditebak adalah pria yang kalah. Mereka hanya belum mengetahuinya. Konfrontasi di warung Kang Maman bukanlah suatu kebetulan. Jelita mengirimiku pesan meminta untuk bertemu pada hari Rabu, tepat pukul 8 malam. Dia bilang ingin bicara tentang surat cerai, tentang pembagian harta, tentang bagaimana kami akan melanjutkan hidup secara beradab. Tapi ketika aku tiba, 15 menit lebih awal seperti biasa, melakukan pengintaian medan, Bayu sudah ada di sana, menunggu. Dia diposisikan secara strategis di dekat pintu keluar belakang, menghalangi rute pelarianku yang paling jelas, seolah-olah mereka telah mempelajari manual militer di YouTube. Mereka telah melatih ini. Aku bisa melihatnya dari detail-detail kecil, cara Jelita memeriksa jam tangannya ketika aku masuk, memastikan aku tepat waktu. Cara bartender, yang belum pernah kulihat sebelumnya, sudah menempatkan ponselnya di atas meja bar siap merekam. Cara dua teman Bayu berada di meja terdekat, berpura-pura bermain biliar tapi mengamati setiap gerakan. Itu adalah jebakan amatir, tipe yang mungkin berhasil pada orang sipil biasa. Tapi aku bukan warga sipil biasa. Aku telah selamat dari penyergapan sungguhan, di mana harga sebuah kesalahan bukanlah penghinaan, melainkan kematian. Aku berjalan langsung ke arah mereka, tanpa ragu, tanpa menunjukkan keterkejutan. Aku menjaga tanganku terlihat tapi santai, bahasa tubuh terbuka tapi siap. Bayu menegakkan tubuh saat aku mendekat, membusungkan dadanya seperti burung merak. Otot-otot lehernya tegang seperti senar gitar yang akan putus. "Hai, Jelita," kataku, mengabaikannya sepenuhnya. "Kamu mau bicara soal surat-surat itu?" Dia tampak bingung. Skenarionya tidak seperti ini. Seharusnya aku bereaksi terhadap Bayu. Seharusnya aku menunjukkan kemarahan, kecemburuan, keputusasaan. Sebaliknya, aku tenang seperti danau di pagi hari tanpa angin. "Bima," dia memulai, tapi Bayu memotongnya, melangkah maju, menyerbu ruang pribadiku. Baugel rambutnya memuakan, sesuatu dengan nama Inggris yang menjanjikan daya tahan ekstrem. "Kurasa kau harus pergi," katanya, suaranya rendah, mengancam, dilatih di depan cermin. Akhirnya aku menatapnya, benar-benar menatapnya, seperti cara seorang penembak jitu menilai target. Menghitung jarak angin rintangan. "Kenapa? Ini tempat umum." "Aku datang untuk bertemu istriku, untuk membahas urusan hukum." "Mantan istrimu," koreksinya, senyum miring muncul. "Dia bersamaku sekarang." "Secara hukum masih istriku," jawabku menjaga nada netral profesional. "Sampai kita menandatangani surat-suratnya. Itulah yang datang kulakukan. Kecuali kau punya keberatan." Saat itulah dia beralih ke ancaman fisik. Mendekat lebih lagi, menggunakan ukurannya untuk mencoba mengintimidasiku. "Pergi sekarang atau kubuat kau koma." Keheningan yang terjadi setelahnya terasa pekat seperti kabut pagi. Aku bisa mendengar musik di bar. Sebuah lagu pop generik yang tidak ada yang benar-benar mendengarkannya. Aku bisa mendengar dengungan mesin es di belakang meja bar. Aku bisa mendengar napas Bayu yang cepat, dangkal cemas. Napas seseorang yang tidak pernah harus mengendalikan adrenalinnya ketika nyawa dipertaruhkan. Aku tidak bergerak. Aku tidak mundur. Aku hanya terus menatapnya, membiarkan keheningan melakukan tugasnya. Setiap detik yang berlalu tanpa aku bereaksi menambah ketidakpastiannya. Dia mengharapkan ketakutan, kemarahan, emosi apapun yang bisa dia manfaatkan. Sebaliknya, dia menemukan kekosongan yang sama yang kugunakan saat diinterogasi
di sebuah kamp penjara di Pakistan. Ketika menunjukkan emosi berarti menunjukkan kelemahan, dan kelemahan berarti kematian. Saat itulah aku mulai menggulung lengan bajuku, memperlihatkan bekas luka, masing-masing dengan kisah horor dan kelangsungan hidupnya sendiri. Ekspresinya berubah. Gertakannya meleleh seperti es di bawah matahari gurun. Dia melihat kebenaran tertulis di kulitku. Aku bukan seseorang yang berkelahi untuk olahraga. Aku adalah seseorang yang telah membunuh untuk bertahan hidup. Dan bertahan hidup ketika membunuh saja tidak cukup. Pada hari-hari berikutnya, aku menjalankan rencanaku dengan presisi militer. Pertama di mana perang informasi. Aku menemukan bahwa Bayu Prakoso bahkan bukan nama aslinya. Bramantyo Perkasa Wijaya. Putra seorang guru dan penjual mobil bekas, tidak pernah bertugas satu hari pun di angkatan bersenjata. Meskipun menceritakan kisah tentang waktunya di Afghanistan, di setiap bar yang dia kunjungi. Danu Mahendra, saudara seperjuanganku yang sekarang bekerja di intelijen perusahaan, membantuku menyusun sebuah berkas lengkap. Bayu telah dikeluarkan dari 2 gym sebelumnya karena tidak membayar iuran. Rekor pertarungannya dipenuhi dengan kemenangan melawan lawan yang dibayar untuk kalah. Tes narkoba yang gagal dia tutupi dengan suap 15 juta rupiah kepada penyelenggara acara. Ancaman yang dia buat kepada mantan pacarnya didokumentasikan dalam 3 laporan polisi yang tidak pernah menjadi kasus karena para wanita itu takut atau dibayar untuk diam. Tapi bagian terbaiknya, puncak dari kue kebohongan ini adalah video-videonya. Bayu memiliki kebiasaan narsis untuk merekam segalanya, mengunggah segalanya, menjalani hidupnya seolah-olah itu adalah acara realitas di mana dia adalah satu-satunya penonton. Termasuk video 3 bulan lalu, 2 minggu sebelum Jelita butuh ruang, di mana dia terlihat mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia akan merebut istri si tentara bodoh itu. Karena wanita suka pria sejati, bukan robot yang diprogram untuk membunuh. Aku menyimpan semuanya. Setiap tangkapan layar, setiap video, setiap dokumen, aku mengaturnya seperti aku mengatur laporan misi, secara kronologis, dengan referensi silang dan verifikasi sumber. Kemudian aku memulai fase 2. Tekanan psikologis. Aku muncul di Elite Fitness selama latihannya, selalu terlihat tapi tidak pernah konfrontatif. Hanya mengangkat beban, berlari di treadmill. Hadir seperti bayangan yang tidak bisa dia abaikan. Aku melihat performanya memburuk, konsentrasinya buyar. Dia meleset dari pukulan sederhana. Kehilangan keseimbangan selama latihan dasar. Ketakutan sudah lama kutemukan adalah racun yang paling efektif. Tidak membunuh dengan cepat, tapi pasti membunuh. Aku menelepon kenalan di dunia pertarungan. Aku tidak mengancam, tidak memfitnah. Hanya bertanya, apakah kalian tahu bahwa Bayu Prakoso mengaku sebagai veteran militer? Apakah kalian sudah memeriksa latar belakangnya? Apakah kalian melihat hasil tes narkobanya? Pertanyaan-pertanyaan itu menyebar seperti virus. Menginfeksi setiap percakapan tentangnya, menanamkan keraguan yang akan tumbuh seperti rumput liar. Aku menemukan pemilik mobil sport merahnya di sebuah dealer. Aku tahu bahwa dia terlambat 4 bulan cicilan. Percakapan santai dengan manajer bank tentang tunggakan dan kendaraan mewah sudah cukup untuk mempercepat proses penarikan kembali. Melihat Bayu harus menyerahkan kunci mobilnya terasa hampir puitis. Tapi pukulan terakhir datang dari tempat yang paling tidak dia duga. Ibunya, Ibu Marta, seorang wanita religius yang menghadiri gereja Pentakosta setiap hari Minggu, tidak tahu tentang kebohongan putranya tentang dinas militer. Ketika ipar Fajar, si jurnalis Markus Wijaya, meneleponnya meminta komentar tentang artikel yang sedang disiapkannya tentang veteran palsu, dia hancur. Rasa malu seorang ibu adalah senjata yang lebih dahsyat daripada bom manapun. Pertemuan hari Sabtu di warung Kang Maman adalah babak terakhir dari drama ini. Ketika aku mengungkapkan semua yang ku ketahui, ketika aku menunjukkan bukti masa lalunya yang dibuat-buat, Bayu mencoba menyerangku. Itu menyedihkan, sebuah pukulan yang mudah ditebak, yang kuhindari dengan gerakan minimal, diikuti oleh upaya untuk mencengkeram yang kulumpuhkan dengan putaran pergelangan tangan sederhana yang kupelajari di bulan pertama pelatihan. Dia jatuh berlutut, bukan karena sakit fisik, tapi karena beban dunianya yang runtuh. Jelita menyaksikan semuanya dalam diam. Aku melihat di matanya saat yang tepat ketika dia menyadari siapa yang telah dia pilih di atasku,
Seorang pembohong, seorang pengecut, seorang pria yang membangun seluruh identitasnya di atas fantasi dan steroid. Air mata yang mengalir di wajahnya bukan karena kesedihan. Itu adalah air mata penghinaan, kemarahan pada dirinya sendiri, penyesalan yang terlambat. Kau menghancurkannya, katanya kemudian. Ketika Bayu lari keluar dari bar, meninggalkannya seperti pengecut yang selama ini dia perankan. Tidak, jawabku, bangkit untuk pergi. Dia menghancurkan dirinya sendiri. Aku hanya mempercepat prosesnya. Tapi Bima, dia memulai mengulurkan tangan untuk menyentuh lenganku. Aku menjauh. Sentuhannya tidak lagi berarti apa-apa bagiku. Surat-surat cerai ada di emailmu. Tanda tangani dan kirim kembali padaku. Ambil rumah, perabotan, semuanya. Aku tidak ingin apapun yang mengingatkanku pada kesalahan ini. Aku meninggalkan bar dan tidak pernah menoleh ke belakang. Tapi ceritanya tidak berakhir di situ. 3 hari setelah artikel itu terbit, aku menerima telepon. Kolonel Santoso, mantan komandanku, sekarang bekerja di Kementerian Pertahanan. Kapten Bima, katanya, menggunakan pangkat lamaku. Aku dengar tentang masalah kecilmu dengan seorang penipu. Itu bukan masalah, Pak. Itu adalah operasi pembersihan. Dia tertawa, tawa serak khas orang yang terlalu banyak merokok. Di parit-parit Afghanistan, selalu efisien. Dengar, kami sedang membentuk satuan tugas untuk memberantas veteran palsu. Kami butuh seseorang dengan pengalamanmu dan, katakanlah, kreativitasmu. Tertarik? Aku berpikir sejenak. Kehidupan sipilku stabil. Kemitraan dengan Fajar di perusahaan konstruksi berjalan baik. Aku telah menemukan kedamaian yang kupikir tidak akan pernah kudapatkan. Tapi ada bayu-bayu lain di luar sana, mencoreng kehormatan pria dan wanita yang memberikan segalanya untuk negara. Kapan saya mulai? Hari Senin. Selamat datang kembali bertugas, Kapten. 6 bulan berlalu. Satuan tugas telah mengungkap 17 veteran palsu. Dari instruktur menembak yang belum pernah memegang senjata militer, hingga pembicara motivasi yang menjual kisah perang rekaan. Setiap kasus adalah kemenangan kecil, pembersihan yang diperlukan bagi kehormatan militer. Bayu Prakoso menghilang dari Bandung. Kabar terakhir yang kudengar, dia mencoba menjadi petarung di Thailand, di mana tidak ada yang tahu ceritanya. Tapi internet memiliki ingatan yang panjang, dan kelompok veteran Indonesia di luar negeri sudah diperingatkan. Dia pindah negara, tapi dia tidak bisa mengubah siapa dirinya. Seorang pengecut yang berpura-pura menjadi pejuang. Jelita mencoba mencariku beberapa kali. Pesan-pesan meminta maaf, mengatakan bahwa dia telah dimanipulasi, bahwa Bayu telah merayunya dengan kebohongan. Aku menghapus semuanya tanpa membaca sampai akhir. Maaf tidak menghapus pengkhianatan, dan rekonsiliasi tidak menyembuhkan luka yang sengaja dibuka. Dia membuat pilihannya malam itu di tempat parkir. Ketika dia berdiri di sampingnya menungguku dipermalukan, sekarang dia harus hidup dengan konsekuensinya. Aku menemukan kedamaian di tempat-tempat tak terduga. Di pagi hari Minggu memancing di Sungai Citarum, di mana satu-satunya suara adalah air yang mengalir dan kicau burung. Di sore hari mengajar bela diri untuk wanita di pusat komunitas, meneruskan keterampilan yang bisa menyelamatkan nyawa. Di malam hari bermain catur dengan Fajar, 2 pikiran strategis saling berhadapan dalam pertempuran sunyi di mana tidak ada yang mati. Rumah yang kubangun dengan tanganku sendiri, sebuah pondok kecil di pinggiran Bandung, menjadi tempat perlindunganku. Setiap papan yang dipaku, setiap genteng yang diletakkan, setiap dinding yang didirikan adalah tindakan penciptaan yang menyeimbangkan tahun-tahun penghancuran. Kebun yang kutanami, dengan tomat, selada, dan bumbu-bumbu, menghubungkanku dengan tanah dengan cara yang tidak pernah diizinkan oleh gurun. Aku bertemu Marina di salah satu kursus bela diri. Seorang guru sejarah, janda, ibu dari seorang anak laki-laki, berusia 10 tahun bernama Lukas. Dia tidak terkesan dengan bekas luka atau cerita perangku. Dia lebih tertarik pada siapa aku sekarang, bukan siapa aku dulu. Kencan pertama kami adalah di sebuah toko buku. Berdebat tentang perang kemerdekaan di antara rak-rak berdebu. Dia membuatku tertawa terbahak-bahak untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun ketika dia berkata bahwa analisis taktisku tentang pertempuran Surabaya kutu buku yang romantis. Lukas menerimaku perlahan, menguji batasan seperti anak manapun dengan orang dewasa baru dalam hidupnya. Tapi ketika dia tahu aku bisa mendirikan tenda,
membuat api tanpa korek api, dan menavigasi dengan bintang. Dia mengadopsiku sebagai mentornya. Akhir pekan menjadi petualangan berkemah, di mana aku mengajar dasar-dasar bertahan hidup, sementara Marina mengajar nama-nama rasi bintang dan mitologinya. Setahun setelah konfrontasi di warung Kang Maman, aku menerima sebuah surat. Amplop coklat tanpa pengirim diantarkan langsung ke perusahaan konstruksi. Di dalamnya selembar kertas dengan tulisan tangan pria yang tidak beraturan. Kapten Bima, Anda benar. Saya hata delik ponipi. Saya menghabiskan hidup saya berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan saya. Mencoba mendapatkan rasa hormat melalui ketakutan alih-alih pantas mendapatkannya. Anda menghancurkan saya ya, tetapi Anda juga membebaskan saya. Saya harus menghadapi siapa diri saya sebenarnya. Seorang pengecut berotot. Saya sedang dalam perawatan psikologis sekarang. Mencoba memahami mengapa saya merasa perlu berbohong, mengintimidasi, berpura-pura. Saya tidak mengharapkan pengampunan. Saya tidak pantas mendapatkannya. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa pelajaran Anda telah dipelajari. Saya tidak akan pernah lagi berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan saya. Saya tidak akan pernah lagi menodai pengorbanan para pejuang sejati. Bramantyo Perkasa Wijaya. PS, Jelita tidak bersalah. Sayalah yang merayunya dengan kebohongan, memanipulasinya, menggunakan rasa tidak amannya untuk melawannya. Dia mencintai Anda, masih mencintai Anda. Aku membakar surat itu malam itu, menyaksikan kata-kata itu menjadi abu di api unggun halaman belakang. Masa lalu tidak bisa ditulis ulang, hanya bisa diatasi. Bramantyo telah memilih jalannya, Jelita jalannya, dan aku jalanku. Tidak ada pahlawan atau penjahat dalam cerita ini, hanya orang-orang yang membuat pilihan dan hidup dengan konsekuensinya. Marina muncul di belakangku, melingkarkan lengannya di pinggangku. Kehangatan tubuhnya kontras dengan dinginnya malam. Mikirin masa lalu? Tanyanya. Menguburnya, jawabku, melemparkan abu terakhir ke dalam api. Dia mempererat pelukannya. Bagus, masa kini jauh lebih baik. Dan memang begitu. Lukas tidur di tempat tidur gantung di teras. Kelelahan setelah seharian membantu membangun rumah pohon. Makan malam menunggu di meja, sederhana tapi dibuat dengan cinta. Kehidupan yang kumiliki sekarang bukanlah yang kurencanakan, tapi itu nyata. Jujur dibangun di atas kebenaran alih-alih kebohongan. Telepon. Berdering. Kolonel Santoso lagi kapten. Ada situasi di Jakarta. Sebuah kelompok menjual pelatihan taktis menggunakan kredensial palsu. Bisa tolong lihat? Kirimkan detailnya. Saya akan periksa besok. Marina menatapku dengan senyum tipis yang berarti dia mengerti. Selalu menyelamatkan dunia. Satu pembohong pada satu waktu. Seseorang harus melakukannya, kataku. Dan tampaknya, aku ahli dalam hal ini. Kamu ahli dalam banyak hal, jawabnya. Tapi mari kita tinggalkan pekerjaan untuk besok. Hari ini kamu hanya Bima, Bimaku. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama itu sudah cukup, lebih dari cukup. Itulah semua yang kuperlukan. 2 tahun telah berlalu sejak malam itu di warung Kang Maman. Perusahaan konstruksi berkembang, kami mempekerjakan 15 karyawan. Semua veteran yang membutuhkan kesempatan kedua. Kami membangun rumah, tetapi kami juga membangun kembali kehidupan, memberikan tujuan bagi para pria yang kembali dari perang tanpa tahu bagaimana hidup dalam damai. Fajar dan aku menciptakan program bimbingan, mengajarkan keterampilan konstruksi sambil menawarkan dukungan psikologis. Kami menamakannya Proyek Rekonstruksi dan sudah membantu 43 veteran menemukan jalan kembali. Satuan tugas melawan veteran palsu menjadi operasi nasional. Kami membuat basis data, sistem verifikasi, ceramah di sekolah-sekolah tentang arti sebenarnya dari dinas militer. Ini bukan tentang kemuliaan atau kekerasan. Ini tentang pengorbanan, disiplin, kehormatan, nilai-nilai yang tidak bisa dipalsukan dengan otot dan tato. Marina dan aku menikah dalam sebuah upacara sederhana di pondok. Lukas membawa cincin, bangga dengan setelan jas pertamanya. Rekan-rekan lamaku dari tentara datang. Pria dan wanita yang mengerti beban yang kami pikul. Fajar menjadi pendampingku, memberikan pidato yang membuat kami tertawa dan menangis. Dia berbicara tentang kesempatan kedua, tentang bagaimana terkadang kita perlu dihancurkan untuk dibangun kembali lebih kuat. Jelita muncul di kantorku suatu hari, 3 tahun setelah semuanya. Dia tampak berbeda,
lebih kurus, matanya lelah, tetapi ada kekuatan baru di dalamnya. Aku tidak datang untuk meminta maaf, katanya. Aku datang untuk berterima kasih. Aku menunggu tanpa berkata apa-apa. Kamu menunjukkan siapa aku sebenarnya. Seseorang yang dangkal, yang memilih otot daripada karakter, kebohongan daripada kebenaran. Rasanya sakit, Bima. Sangat sakit. Tapi aku butuh rasa sakit itu untuk berubah. Dan kamu berubah. Dia tersenyum, senyum sedih tapi tulus. Aku sedang mencoba terapi 2 kali seminggu. Kerja sukarela di rumah sakit, mencoba menjadi seseorang yang berharga, bukan hanya seseorang yang terlihat berharga. Aku mengangguk. Aku ikut senang untukmu, Jelita. Sungguh. Dia bangkit untuk pergi, berhenti di pintu. Kamu bahagia. Aku melihat foto di mejaku. Marina, Lukas, dan aku di puncak gunung yang telah kami daki bersama. Senyum tulus berkeringat, tapi penuh kemenangan. Aku damai. Dan itu lebih baik daripada kebahagiaan. Dia mengangguk dan pergi. Kami tidak pernah berbicara lagi. Tapi aku tahu dari kenalan bahwa dia membangun kembali hidupnya. Menikah dengan seorang dokter di rumah sakit. Seseorang yang baik dan jujur. Punya 2 anak. Menemukan kedamaiannya sendiri. Bayu atau Bramantio tidak pernah kembali ke Indonesia. Informasi terakhir yang kudapat, dia bekerja sebagai pelatih pribadi di Miami, menggunakan nama aslinya, tanpa berpura-pura menjadi apapun selain dirinya. Mungkin kita semua membutuhkan kehancuran itu untuk menemukan siapa diri kita sebenarnya, di balik topeng yang kita kenakan. Duduk di teras pondok, mengamati Lukas berlatih gerakan bela diri yang kuajarkan, Marina memperbaiki posturnya dengan kesabaran tak terbatas. Aku berpikir tentang malam itu di tempat parkir warung Kang Maman. Saat Bayu mencoba mengintimidasiku, tanpa tahu bahwa dia sedang memulai kehancurannya sendiri. Beberapa orang berpikir, kekuatan adalah tentang otot, tentang intimidasi, tentang membuat orang lain merasa kecil. Tapi kekuatan sejati, yang penting adalah tentang kontrol, kesabaran. Tahu kapan harus bertarung dan kapan membiarkan lawan menghancurkan dirinya sendiri. Ini tentang membangun alih-alih menghancurkan, tentang melindungi alih-alih menyerang. Ini tentang mengetahui bahwa terkadang kemenangan terbesar adalah dengan pergi begitu saja dan membiarkan karma melakukan tugasnya. Matahari terbenam di atas Bandung, mewarnai langit dengan warna oranye dan merah, warna-warna yang mengingatkanku pada matahari terbenam lain di tempat-tempat yang jauh. Ketika kelangsungan hidup tidak pasti, dan hari esok adalah janji yang mungkin tidak akan terpenuhi. Tapi aku telah bertahan. Lebih dari itu, aku telah menemukan kehidupan yang layak dijalani. Marina bergabung denganku di teras, membawa 2 botol bir dingin, bir lokal favorit kami yang kami temukan di sebuah festival. Lukas terus berlatih, bertekad untuk menyempurnakan gerakannya. Lagi mikirin apa, prajurit? Tanyanya menggunakan panggilan sayang yang hanya boleh dia gunakan. Bahwa beberapa perang lebih baik dibiarkan kalah. Jawabku, karena kekalahan terkadang adalah jalan menuju kemenangan sejati. Dia mengadukan botolnya dengan botolku. Untuk masa depan kalau begitu. Semoga lebih damai dari masa lalu. Untuk masa depan aku setuju. Dan semoga hantu masa lalu akhirnya beristirahat dengan tenang. Dan saat matahari menghilang di Cakrawala, membawa serta 1 hari lagi, aku merasakan sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak kurasakan. Bukan kebahagiaan seutuhnya. Bukan kedamaian sepenuhnya. Itu adalah sesuatu yang lebih dalam, lebih sejati. Itu adalah perasaan berada tepat di tempat seharusnya aku berada, melakukan tepat apa yang seharusnya aku lakukan, dengan orang yang tepat di sisiku. Itu adalah perasaan akhirnya pulang ke rumah, bukan ke suatu tempat, tetapi ke kehidupan yang bermakna. Kehidupan yang dibangun di atas kebenaran alih-alih kebohongan, di atas cinta alih-alih kepemilikan, di atas kekuatan sejati alih-alih intimidasi kosong. Dan itu kutemukan lebih berharga daripada semua kemenangan di semua medan perang di dunia.